Martuti akan bisa fokus menjawab terlebih dahulu. Kami berikan waktu Dr. Simartuti untuk menayangkan slide-nya dengan kasus-kasusnya. Ya, setelah itu kita bisa berdiskusi secara langsung ataupun adik-adik silahkan mengetik di kolom chat begitu ya, sehingga kita bisa melanjutkan diskusinya. Oleh karena ini case dari kemarin dan saat ini kita penggunaan ventilasi mekanis pada pasien anak ini secara akut bertujuan paru dan mengurangi work of breathing ketika seorang pasien tidak mampu lagi mengurangi atau menjalankan fungsi pernafasannya secara mandiri Sebentar ya, sehingga ada harus error dibantu. lagi. Error lagi. Udah Ya, bisa. oke. Tunggu Siap ya. Jadi menuju slide dalam hal show. ini kita harus memahami pada penggunaan ventilasi mekanis ini terdapat dua mekanisme kerja yang sangat penting ya, sangat harus dipahami oleh adik-adik PPDS kalian. Di mana mekanisme pompa yang pertama itu adalah pompa dari mesin dan mekanisme lainnya adalah pompa dalam hal ini adalah sistem pernapasan dari pasien. Masing-masing pompa tersebut mempunyai karakteristik dari mechanical respirasi, yaitu dari sifat ventilator dan dari sifat Nah, yang pertama, Dokter Martuti akan menampilkan Hmm. kasus-kasus dalam hal ini adalah penyakit paru restriktif. Gimana tuh? Bisa tuh? Ya, ya, bentar ya, Kak. Error lagi kayak tadi. Aku buka dulu. Sebentar, mohon maaf. Tadi sudah bisa, tapi nggak muncul lagi. Atau ini harus seperti tadi, tutup dulu. Stop share. Saya buka lagi kayak Saya tadi. tutup dulu. Tutup ulang kayak tadi. Mudah-mudahan bisa nih. Bismillah. Kok nggak bisa ya? Hmm, Nah, kita alihkan ke Bentar Dokter ya. Niken dulu sebentar, Ya. atau sudah bisa? Sebentar. Bermasalah lagi. Tadi sudah bisa, tapi nggak bisa lagi. Oke. Mungkin untuk menghemat waktu ya, Dokter Matuti Ya, coba ingin lagi. ya, Ya, ya. silakan kalau begitu kami panggilkan Dokter Niken Mohon maaf. Wahyu Puspaning Tias ya. Uh, Sambil menunggu Dokter Tuti mempersiapkan ya. Dokter Niken Wahyu Puspaning Tias boleh sembari mulai mempersiapkan presentasi slide-nya ya. Mungkin adik-adik yang berasal dari FKUI ya sudah mengenal beliau ya. Uh, Rising star kita ya, konsultan pediatrik intensivis yang masih sangat muda, tetapi kalau melihat kurikulum vitae dan resumenya bikin saya gemetar ya, karena beliau ini sudah mempunyai banyak sekali pengalaman. Salah satu tim apa namanya, tim andalan untuk tim transplant dan juga saat ini sedang mengembangkan berbagai modality untuk terapi oksigen dan terapi ventilator di PICU RSCM. Bisa nih kan? Bisa, bisa dok. Saya izin Oke. share screen Ya, dok. silakan. Nah, Apakah sudah terlihat dok? sudah dok. Baik, saya izin mulai terlebih dahulu ya dok ya. Ya. Seperti Baik, ya terima kasih. Apa nanti? sama-sama. Ya, Baik. bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sejawat sekalian, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kolegium yang sudah mengundang kami di sini untuk sharing kasus. Terima kasih kepada Dokter Riri untuk kesempatannya.
Saya diberi kesempatan untuk sharing mengenai kasus paru obstruktif dan bagaimana kiat-kiatnya dalam menyambungkan dengan ventilasi mekanik. Baik, ini adalah pasien perempuan usia 6 tahun datang dengan gambaran pediatric assessment triangle yang mengarah pada gagal nafas. Kemudian dari primary survey bisa dilihat bahwa terdapat tachypnea dengan respiratory rate 60 kali per menit disertai dengan adanya upaya nafas berupa retraksi dan nafas cuping hidung. Kemudian saat datang dengan saturasi 87% dengan terapi oksigen nasal kanul 3 liter per menit. Saat datang pasien menunjukkan tanda mengi yang audible dengan stetoskop. Dari gambaran sirkulasi ditunjukkan adanya takikardi 130 kali per menit, namun perfusi perifernya saat itu masih baik. Pasien kemudian kami diagnosis sebagai gagal nafas. Dari secondary survey terdapat batuk dan demam sejak 2 hari sebelum masuk ke rumah sakit, yang kemudian memberat, terdapat sesak yang memberat sejak 2 jam sebelum masuk rumah sakit. Pasien ini adalah pasien yang sering kali datang dengan serangan asma dan kali ini adalah kali kedua pasien dirawat di ruang intensif anak. Sehingga saat itu kami diagnosis sebagai gagal nafas et causa serangan asma berat. Kami lakukan puasa sementara, berikan cairan maintenance, kemudian kami eskalasi terapi oksigen, diberikan inhalasi beta 2 agonis dan steroid intravena, kemudian juga kami berikan antibiotik. Ini adalah gambaran pasien. Bisa dilihat adanya suatu walk of breathing yang prominent. Kemudian, dari gambaran foto rongsennya menunjukkan adanya suatu hiperaerasi paru dengan overdistensi IGA yang menunjukkan adanya suatu air trapping. Kemudian dari hasil pemeriksaan AGD bisa dilihat bahwa pasien didapatkan adanya suatu asidosis respiratorik dengan hipoksemia. PO2 saat itu hanya 69,5 dengan oksigen nasal kanul 3 liter per menit. Kami lakukan pemeriksaan PCR viral panel virus dan didapatkan ternyata pasien dicetuskan oleh infeksi virus berupa infeksi rhinovirus atau enterovirus. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah kapan sebenarnya indikasi intubasi pada pasien yang datang dengan penyakit paru obstruktif, dalam hal ini asma. Sebenarnya kalau dari populasi hanya 4-8% atau 2-4% dari total populasi pasien asma anak yang masuk ke rumah sakit itu membutuhkan intubasi. Dalam hal ini ada indikasi absolut dilakukan intubasi yang antara lain adalah pertama kalau misalnya pasien mengalami persisten hipoksemia walaupun sudah diberikan terapi oksigen. Kemudian yang kedua adanya suatu kejadian cardiopulmonary arrest dan adanya penurunan kesadaran, dan adanya fatigue yang disebabkan karena upaya nafas yang berlebih. Dan kita sama-sama tahu bahwa pada kondisi asma itu kita temukan adanya suatu kondisi hiperkapni yang menyebabkan terjadinya CO2 narkose. Sehingga hal-hal tersebut itu merupakan indikasi absolut dilakukannya suatu tindakan intubasi. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada penyakit paru obstruktif? Di sini kalau dalam hal ini karena kasus kita adalah kasus asma, ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, adanya suatu kondisi bronkospasme. Jadi ada bronkokontriksi yang disebabkan oleh bronkospasme. Kemudian yang kedua, adanya suatu edema pada saluran pernapasan karena adanya suatu inflamasi. Kemudian yang kedua, hipersekresi mukus akibat dari segala hal yang terjadi ya, termasuk salah satunya kalau pada pasien ini bisa juga dicetuskan oleh infeksi. Nah, semua hal tersebut itu menyebabkan terjadinya suatu hiperinflasi dinamik pada waktu kita menyambungkan pasien dengan ventilator. Hiperinflasi dinamik itu adalah suatu kondisi adanya suatu volume residu di paru akibat dari adanya obstruksi yang tidak bisa keluar dengan baik ya. Jadi ada volume residu pada unit paru dalam hal ini alveolus akibat adanya obstruksi tersebut. Volume residu tersebut tentunya menyebabkan timbulnya tekanan positif pada alveolus pada akhir ekspirasi yang kemudian kita kenal sebagai intrinsic PIP atau autopip. Nah, dengan kenapa sih sebetulnya terjadi intrinsic PIP atau autopip itu? Sebenarnya terjadinya itu karena adanya suatu obstruksi yang menyebabkan
waktu ekspirasinya yang dibutuhkan untuk mengeluarkan udara tuh menjadi lebih panjang. Sehingga dalam hari ini terjadinya suatu peningkatan time constant. Time constant itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menginfleksikan paru dan mendefleksikan paru. Jadi sebenarnya secara normal itu untuk mengisi paru 100% itu kita membutuhkan 5 kali time constant. Nah, sama sehingga dengan adanya obstruksi, maka tentunya waktu yang dibutuhkan atau waktu ekspirasi yang dibutuhkan untuk mengeluarkan udara yang masuk pada waktu inspirasi itu tentunya menjadi lebih panjang, sehingga dalam hal ini terjadi peningkatan time constant. Kemudian yang kedua tadi terjadinya suatu hiperinflasi paru yang menyebabkan terjadinya intrinsic PIP atau auto PIP, dan terakhir adalah terjadinya suatu ketidaksesuaian ventilasi perfusi yang menyebabkan gangguan oksigenasi. Jadi dalam hal ini terjadinya shunting intrapulmonal dan juga ada peningkatan dispase yang menyebabkan terjadinya hipoksemia pada pasien paru obstruktif. Salah satunya adalah pada kondisi asma. Di sini bisa dilihat bahwa yang sejatinya pada paru pasien itu tidak hanya terjadi obstruksinya itu tidak serupa. Jadi dia bisa obstruksi total sebagaimana alveolus yang ditunjukkan oleh B, kemudian ada obstruksi parsial yang ditunjukkan dengan berbagai macam derajat obstruksi yang ditunjukkan oleh C dan D. Nah, kalau misalnya alveolusnya tersebut terjadi obstruksi total sebagaimana yang ditunjukkan oleh B, complete obstructed airway, maka dalam hal ini shunting intrapulmonal adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari sehingga menyebabkan terjadinya gangguan oksigenasi. Oke, ini adalah gambaran grafik flow terhadap waktu yang ditunjukkan yang membedakan antara pasien normal dengan pasien asma. Jadi yang warna merah ini adalah inspirasi, kemudian dilanjutkan dengan siklus ekspirasi, kemudian inspirasi dilanjutkan dengan ekspirasi, sehingga di sini bisa dilihat bahwa eh, fase ekspirasi itu harus mencapai titik baseline dulu, titik nol dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan inspirasi pada siklus selanjutnya. Yang terjadi di asma karena atau penyakit paru obstruktif, maka dibutuhkan waktu ekspirasi yang lebih panjang sehingga pada waktu ekspirasi belum selesai, belum lampias dalam hal ini, belum sampai pada titik baseline-nya, sudah dimulai siklus inspirasi pada penafasan selanjutnya. Inilah yang dikenal sebagai autopip atau intrinsic pip. Jadi adanya suatu tekanan positif pada ekspirasi, pada akhir ekspirasi yang terjadi yang ditemukan pada alveolus atau unit paru. Baik, nah sekarang bagaimana strategi ventilatornya? Tentunya berbeda dengan restriktif. Obstruktif itu ada state of art-nya dalam kalau kita berbicara mengenai setting ventilator. Jadi yang pertama tentunya setting ventilator pada penyakit paru obstruktif itu dengan memperhatikan hiperinflasi paru dinamis sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan akibat dari adanya obstruksi. Kemudian juga kita harus memperhitungkan lung protective strategi dalam hal ini untuk memperbaiki oksigenasi dan adanya suatu permasif hiperkapni. Nah, bagaimana tiga hal tersebut bisa tercapai pada waktu kita memasang ventilator kepada pasien yang mengalami penyakit paru obstruktif? Tentunya ada beberapa hal yang harus dibutuhkan. Yang pertama adalah sedasi analgesi dan pelumpuh otot yang optimal. Kemudian yang kedua, tentunya kita lakukan monitoring sedemikian rupa untuk mencegah efek samping akibat hiperinflasi paru dinamis yang terjadi. Kemudian dengan targetnya itu adalah bukan untuk menurunkan CO2 ke normal, yaitu ke nilai 35 sampai 45, tapi kita memiliki target mencegah supaya eh, apa namanya tidak terjadinya suatu asidosis dalam pH yang diberikan dari analisa gas darah di atas. Jadi target CO2, penurunan CO2 itu tidak menjadi target pada waktu kita melakukan pemasangan ventilator pada pasien anak yang mengalami kelainan paru obstruktif. Dan tentunya ventilator yang kita pasang pada pasien anak tersebut merupakan suatu terapi suportif dengan terapi utamanya itu adalah bronkodilator serta antiinflamasi dalam hal ini kalau kita bicara mengenai pasien asma yang sesuai dengan kasus yang saya presentasikan sebelumnya. Nah, ini adalah initial setting yang harus di setting pada pasien yang diintubasi pada kondisi asma dalam hal ini atau penyakit paru obstruktif. Yang pertama tentunya kita berfokus bagaimana caranya supaya hiperinflasi dinamis paru itu bisa di-manage sedemikian rupa. Pertama,
terkait dengan target tidal volume. Jadi pada initial setting itu kita pastikan tidal volumenya cukup, yaitu 6 sampai 8 cc per kilo. Pada beberapa literatur ada yang menyebutkan sampai 10 cc per kilo. Pada prinsipnya adalah kita butuhkan tidal volume yang cukup. Nah, sekarang bagaimana kita mendapatkan tidal volume yang cukup pada setting inisial ventilator? Tentunya tergantung modus apa yang kita pilih, apakah dia pressure control atau volume control. Prinsipnya di literatur dikatakan tidak ada sesuatu yang lebih superior dibandingkan yang lain. Jadi dalam hal ini rekan sejawat bisa memilih pressure control atau volume control. Walaupun memang pada kasus penyakit paru obstruktif itu ada beberapa hal yang harus kita nilai dan sejatinya penilaian itu pada beberapa eh, variabel dari modus yang sudah dipilih tersebut lebih banyak atau lebih lebih bisa dilakukan pengukuran itu kalau kita memilih modusnya itu adalah volume control. Namun demikian satu dengan lainnya itu tidak lebih superior dibandingkan yang lain. Nah, oleh sebab itu, maka kalau misalnya memilih modus pressure, maka kita dalam hal ini men-setting pressure untuk mendapatkan volume. Dengan saya tadi sampaikan bahwa targetnya tidal volumenya adalah 6 sampai 8 cc per kilo, maka dalam hal ini bisa tercapai dengan cara melakukan setting dari positive inspiratory pressure atau PIP ya. Jadi positive inspiratory pressure itu kan adalah tekanan positif pada waktu tekanan puncak inspirasi ya. Nah, untuk mencapai tidal volume 6 sampai 8 cc per kilo ini, maka sebetulnya initial settingnya bisa disetting sesuai dengan target volume ini gitu. Jadi bisa dimulai dengan 15 sebagai contohnya. Pada beberapa kasus karena memang terjadinya suatu penyakit paru obstruktif ini seringkali membutuhkan PIP positive inspiratory pressure yang lebih tinggi. Bisa mencapai 45 bahkan pada kondisi penyakit paru obstruktif yang sedemikian berat itu bisa sampai 60 cm H2O. Intinya adalah kita menargetkan tidal volume awal adalah 6 sampai 8 cc per kilo. Tentunya kalau misalnya rekan sejawat menggunakan ventilator dengan modusnya adalah volume control, tinggal disesuaikan sesuai dengan berat badan pasien berapa tidal volume yang diinginkan. Kemudian yang kedua eh, adalah bagaimana caranya supaya hiperinflasi paru yang disebabkan karena waktu ekspirasi yang tidak cukup tersebut bisa diatasi. Tentunya dengan memberikan men-setting initial settingnya adalah targetnya untuk mencukupi waktu ekspirasi. Nah, bagaimana caranya itu bisa tercapai adalah dengan men-setting I banding E dan RR. I banding E-nya tentunya tidak 1:2 sebagaimana nanti mungkin Dr. Tuti akan menjelaskan mengenai penyakit paru restriktif. Untuk penyakit paru obstruktif, rasio I banding E-nya itu bisa 1:3 sampai 1:5. Intinya adalah kita ingin memperpanjang waktu ekspirasi. Cara kedua adalah dengan mengurangi respiratory rate. Jadi dalam hal ini respiratory rate-nya di setting 10 sampai 15 kali per menit. Jadi tentunya untuk anak yang lebih kecil karena membutuhkan respiratory rate yang lebih besar, dokter bisa rekan sejawat sekalian bisa men-settingnya mulai dari 15 kali per menit gitu. Tentunya sesudah itu nanti kita lihat lagi grafik ventilator apakah sudah sesuai atau belum gitu ya. Nah, untuk grafik untuk modus yang volume, tentunya kita bisa men-setting inspiratory flow, kemudian dalam hal ini targetnya adalah 1 sampai 2 liter per kilo per menit. Nah, kemudian diutamakan adalah dalam hal ini diupayakan sedemikian rupa agar P plateau ini adalah tekanan alveolus pada akhir inspirasi yang sebetulnya bisa kita ukur dengan modus volume dengan melakukan suatu manuver pada ventilator itu diusahakan sedemikian rupa supaya P plateaunya itu di bawah 30 cm H2O. Kenapa mesti dilakukan di setting kurang dari 30 cm H2O? Karena tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya barotrauma. Dan tentunya menurunkan resiko terjadinya pneumotoraks. Nah, bagaimana dengan PEP atau positive end expiratory pressure? Positive end expiratory pressure atau tekanan positif pada akhir ekspirasi ini kalau tadi saya sempat menyebutkan ada yang namanya intrinsic PIP atau auto PIP. Jadi tekanan positif yang terbentuk karena adanya suatu problem di sistem airway.
Maka untuk extrinsic PIP itu adalah positive and expiratory pressure yang kita setting di ventilator. Jadi dalam hal ini namanya adalah extrinsic PIP. Nah, ekstensi PIP ini tuh sebenarnya bisa kita mulai dari 5 cm H2O yang kemudian nanti akan di-adjust sesuai dengan kebutuhan pasien. Namun demikian pada prinsipnya pada penyakit paru obstruktif maka kebutuhan ekstrinsik positif and expiratory pressure ini tidak sedemikian tinggi sebagaimana nanti pada waktu Dr. Tutri men-share mengenai penyakit paru restriktif ya. Dan selanjutnya adalah FiO2. FiO2 ini kita setting tentunya dengan target saturasi. Karena tadi saya sempat menjelaskan bahwa pada pasien-pasien yang mengalami penyakit paru obstruktif yang sedemikian berat bisa mengganggu oksigenasi. Sehingga cara untuk memperbaiki oksigenasi itu salah satunya adalah dengan menggunakan parameter modalitas atau variabel FiO2 yang kita setting bisa mulai dari 100 kemudian diturunkan dengan target saturasi antara 92 sampai 97. Jadi ini adalah inisial setting pada pasien yang masuk yang diintubasi dengan penyakit paru obstruktif. Dalam hal ini salah satunya adalah asma sebagaimana kasus yang saya presentasikan di awal ya. Kemudian tentunya kita membutuhkan terapi suportif. Jadi dalam hal ini pasien tidak boleh dibuat konsumsi oksigennya naik gitu. Jadi pasien-pasien yang agitasi, tentunya pasien-pasien yang agitasi, pasien-pasien yang nyeri, pasien-pasien yang demam, itu membutuhkan konsumsi oksigen yang lebih tinggi. Sehingga dalam hal ini kita harus memperbaiki kondisi tersebut tujuannya adalah mengurangi konsumsi oksigen. Tentunya bagaimana ya? Tentunya dengan sedasi analgesi yang baik dan bila perlu ditambahkan masker relaksan. Kemudian tentunya ada beberapa hal yang bisa menunjang ventilasi mekanik. Yang pertama berkaitan dengan mengurangi resistensi yang terjadi di saluran pernafasan, maka idealnya rekan sejawat melakukan intubasi dengan ETT terbesar yang dapat dipasang pada pasien tersebut. Dan karena kebutuhan positif inspiratory pressure atau tekanan positif pada tekanan puncak pada waktu inspirasinya itu cukup tinggi, sehingga dibutuhkan direkomendasikan menggunakan ETT yang menggunakan cuff. Jangan lupa terapi bronkodilator dan steroid harus diberikan karena dalam hal ini dua terapi tersebut adalah dua terapi penting dan krusial pada penyakit paru obstruktif dalam hal ini asma sebagaimana sesuai dengan kasus yang saya presentasikan di awal. Baik, problematika pada penyakit paru obstruktif adalah ada hambatan pada waktu melakukan berkaitan dengan problem di ventilasi yang ditandai dengan peningkatan CO2. Nah, yang menjadi masalah adalah begitu terjadi peningkatan CO2, maka kadar CO2 yang tinggi tersebut akan memberikan stimulasi ke otak untuk mencoba untuk melakukan kompensasi dengan mengeluarkan. Caranya bagaimana? Tentunya dengan meningkatkan laju nafas. Kenapa meningkatkan laju nafas? Tentunya untuk meningkatkan minute ventilation gitu, karena kita sama-sama tahu bahwa minute ventilation itu berhubungan sekali dengan ventilasi. Jadi dalam hal ini dengan dinaikkan minute ventilation tentunya CO2-nya akan menjadi lebih wash out. Namun demikian yang terjadi pada penyakit paru obstruktif, segala macam kompensasi yang dilakukan oleh tubuh tersebut pada akhirnya bisa memperpendek waktu ekspirasi. Dan itu tentunya malah menjadi suatu buah si malakama. Dalam arti air trapping atau volume residu di alveolus itu akan semakin besar dan sebagai dalam hal ini Recording in progress. ada beberapa sedasi yang direkomendasikan. Yang pertama adalah ketamin. Jadi sedasi analgesi ini adalah sedasi analgesi yang bisa digunakan oleh rekan sejawat pada waktu melakukan intubasi dimulai pada waktu preoksigenasi, kemudian nanti bisa dilanjutkan drip continue sesudah pasien dipasang endotracheal tube dan disambungkan dengan ventilator.
Pertama adalah ketamin. Di sini ketamin ini kenapa dipilih oleh banyak center? Karena ketamin ini selain memiliki efek sedasi analgesi, juga dia memiliki efek bronkodilator. Begitupun propofol. Propofol ini juga memiliki efek bronkodilator. Ditambah lagi propofol ini memiliki onset yang cepat. Jadi dalam hal ini sebagai karena memiliki onset yang cepat, tentunya fungsinya sebagai sedasi analgesi itu tentunya lebih lebih cepat dalam membuat pasien tidur sehingga proses intubasi bisa berjalan sedemikian rupa dan dilanjutkan sesudah pasien dipasang dengan ventilator. Namun demikian, ketamin memiliki efek samping tentunya gitu. Jadi bisa dilihat bahwa hal yang tidak diinginkan dengan kita sebagai klinisi menggunakan ketamin itu dia bisa meningkatkan sekresi. Jadi bisa menyebabkan terjadinya hipersekresi mukus. Kemudian juga keadaan kesadaran berkabut yang disebabkan oleh ketamin. Jadi salah satu efek ketamin itu adalah bikin mimpi buruk buat pasiennya. Itu bisa di minimalisir sedemikian rupa dengan mengkombinasikan ketamin dengan midazolam sebenarnya, sehingga dosis ketamin tidak perlu sedemikian tinggi dengan mengkombinasikan dengan midazolam, sehingga pada beberapa center ketamin dikombinasikan dengan midazolam. Tentunya begitu rekan sejawat memberikan ketamin, terjadi hipersekresi mukus, menjadi sesuatu problem lebih lanjut lagi dengan menambah derajat obstruksi. Tentunya ketamin itu bisa diganti dengan modalitas lain, sebagai contoh dengan mengkombinasikannya dengan propofol. Untuk analgesi, maka bisa diberikan opioid, di sini fentanyl dan morfin. Namun demikian untuk morfin sendiri dia berkaitan dengan histamin rilis, sehingga malah pada beberapa kasus bisa memperparah bronkospasme yang terjadi. Lebih dipilih dibandingkan morfin. Ultra relaksan bisa 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 terakurium. Namun demikian, vecuronium ini kalau dikombinasi dengan kortikosteroid bagian dari tata laksana asma bisa efek menepati. Kalau di beberapa center lebih memilih menggunakan sisa akuarium, pun di Indonesia saya nggak yakin ada ya ini. Ya, dalam hal ini mungkin sejauh menjadi pilihannya adalah menggunakan vecuronium dibanding negatif 3 Recording in yang progress. dua yang agitasi. Target kita dalam melakukan ventilasi itu adalah negatif 2, negatif 1 sampai negatif 2 sebenarnya, sehingga bisa menjadi salah satu pilihan modalitas untuk gesi. Nah, kemudian tadi saya sempat menyebutkan mengenai autopik, atau itu adalah sesuatu dan harus diatasi pada pasien penyakit obstruktif, dipasang alat bantu nafas. Nah, tadi beda sih PIP ekstensif itu adalah PIP yang kita setting di ventilator. Nah, sekarang bagaimana PIP? Tentunya dengan melihat grafik ventilator. Di sini rekan sejawat bisa melihat grafik flow terhadap waktu. Bisa dilihat bahwa ini adalah masuk ke fase ekspirasi. Ini adalah ekspirasi normal, dia harus mencapai baseline terlebih dahulu, baru masuk ke inspirasi pada siklus pernafasan. Yang terjadi yang namanya autopip itu adalah dia tidak belum sampai ke baseline, dia sudah ada inspirasi selanjutnya. Nah, dari grafik flow terhadap waktu ini kita bisa mengetahui, oh pasien saya masih ada autopip, ada PIP intrinsik. Namun besarnya PIP intrinsik yang dialami bisa diketahui dari hanya melihat grafik flow terhadap waktu. Yang mesti dilakukan selanjutnya itu adalah untuk mengetahui berapa besarnya autopip atau PIP intrinsik yang dihadapi oleh pasien penyakit paru obstruktif yang disambungkan dengan ventilator, itu adalah dengan melakukan suatu manuver. Jadi dalam hal ini kita melakukan expiratory hold pada waktu ekspirasi, kemudian dilakukan expiratory hold. Jadi si katupnya yang tutup katupnya, sehingga dalam hal ini mesin ventilator bisa mendeteksi berapa banyaknya total PIP yang ada di pasien, total positive and expiratory pressure, yang dengan melakukan expiratory hold. Menekan expiratory hold adalah salah satu knobologi yang ada di ventilator,
Sehingga dalam hal ini kita tahu berapa sebenarnya PIP intrinsik yang diakibatkan dari hiperinflasi paru dinamis yang terjadi pada pasien paru obstruktif. Nah, kenapa sebenarnya kita idealnya tahu berapa jumlahnya? Karena prinsipnya adalah eh, berikutnya pada setting selanjutnya adalah kita diminta untuk menyesuaikan kebutuhan PIP ekstrinsik yang kita setting dari ventilator. Yang prinsipnya PIP ekstrinsik ini harus di bawah dari PIP intrinsik. Pada beberapa literatur dikatakan nilainya 75-80% di bawah dari nilai dari PIP intrinsik. Kenapa demikian? Karena dengan kita memberikan PIP intrinsik sebenarnya terutama pada pasien-pasien yang bisa memicu memicu nafasnya. Jadi triggernya itu dari pasien yang bisa memberikan sinyalir kepada ventilator untuk memberikan bantuan nafas, maka target PIP ekstrinsiknya ini harus di bawah PIP intrinsik. Jadi dalam hal ini kita harus menaikkan si jumlah PIP ekstrinsiknya tersebut dengan nilai yang di bawah dari PIP intrinsik akibat dari hiperinflasi paru dinamis tersebut. Nah, tadi initial setting sudah dikerjakan, berikutnya adalah penyesuaian ventilator. Di sini bisa dilihat sesudah kita melakukan initial setting, maka kita akan melihat grafik ventilator. Grafik ventilatornya itu grafik skalar yang kita lihat, yaitu flow terhadap waktu. Dalam hal ini untuk melihat apakah waktu ekspirasi yang di setting dari initial setting tersebut sudah cukup atau belum. Targetnya adalah mencapai baseline atau sedikit mencapai baseline. Nah, kalau misalnya ternyata dari setting awal, misalnya dengan pe, penyetingan initial setting dengan RR 10 kali per menit sebagai contohnya, I banding E-nya dibuat 1,3, ternyata rekan sejawat masih menemukan gambaran seperti ini di grafik flow terhadap waktu, maka ini belum cukup waktu ekspirasinya, karena idealnya adalah waktu ekspirasi harus mencapai baseline. Dengan demikian, target selanjutnya itu adalah kita harus memperpanjang waktu ekspirasi. Bagaimana caranya kita memperpanjang waktu ekspirasi adalah dengan ada dua modalitas. Pertama adalah dengan menurunkan respiratory rate, baik. Kemudian yang kedua dengan mengubah I banding E. Namun demikian, modalitasnya sebenarnya kalau yang menjadi perhatian kalau misalnya ternyata kita mengubah I banding E, tentunya dengan memperpanjang waktu ekspirasi. Sebagai contohnya kalau misalnya pasiennya kita setting 10 kali per menit, maka eh, dalam satu waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus nafas itu adalah 6 detik. Karena 61 menit adalah 60 detik, 10 kali per menit, 60 bagi 10 adalah 6 detik. Nah, kalau misalnya kita setting I banding E-nya adalah 1:3 sebagai contohnya, maka 6 detik itu waktu yang dibutuhkan untuk inspirasi adalah kan tadi 1:3 dibagi 4 ya. Berarti 1/4, 1/4 dikali 6 gitu. Berapa tuh 1 kali 4 per 6? 6 detik, eh, tunggu, 1/4 dibagi 1/4 dari 6 detik itu 1,25 gitu ya. Sisanya adalah waktu ekspirasi yang notabene adalah 3,75 sebagai contohnya. Nah, kalau misalnya rekan sejawat mengubah I banding E menjadi 1:5 sebagai contohnya, sehingga waktu inspirasi yang tadinya 1,25 dirubah menjadi 1 detik karena mengubah perbandingan rasio I banding E, maka dengan ini eh, rekan sejawat mengorbankan oksigenasi. Sehingga waktu buat inspirasinya menjadi lebih pendek dibandingkan waktu ekspirasi. Sehingga dalam hal ini lebih baik menurunkan respiratory rate dengan sendirinya. Begitu kita menurunkan respiratory rate, maka waktu inspirasi dan ekspirasinya akan tetap cukup gitu. Sehingga yang tadinya 10 kali per menit kita rubah sebagai contohnya menjadi 8 kali per menit gitu. Sehingga ada waktu ekspirasi dan inspirasi yang cukup. Nah, ini dengan sebagai contoh adalah begitu rekan sejawat merubah yang tadinya RR-nya 10 kali per menit dirubah menjadi 8 kali per menit, maka waktu ekspirasi memang menjadi panjang, sehingga bisa dilihat dari grafik flow terhadap waktu, bagian ekspirasi ini mencapai baseline. Baru kemudian dilanjutkan dengan siklus inspirasi selanjutnya. Jadi ini adalah penyesuaian setting ventilator
eh, terkait eh, pada pasien-pasien penyakit paru obstruktif yang disambungkan dengan yang diintubasi gitu ya, yang disambungkan dengan ventilator. Jadi pada intinya adalah kita kurangi hiperinflasi paru, kemudian kita perbaiki oksigenasi dengan cara tadi mencukupkan ekspirasi waktu ekspirasi. Tujuannya adalah memperbaiki tadi ya, mencoba mengatasi sedemikian rupa autopip yang terjadi. Baik, nah kemudian apa yang dilakukan pada waktu kita monitoring? Tentunya ada beberapa hal yang harus dimonitor ya. Yang pertama, kita harus pastikan parameter hemodinamik pasien itu cukup baik. Eh, Seringkali pasien yang datang ke kita di ruang emergency itu datang dalam kondisi kekurangan cairan. Kenapa demikian? Karena tentunya dalam kondisi sesak itu tidak mudah buat pasien untuk menerima nutrisi yang adekuat. Dalam hal ini, hal tersebut menjadi salah satu pemicu kenapa pasien yang datang ke IGD itu bisa datang jatuh dengan kondisi yang dehidrasi atau lebih lanjut lagi shock, sehingga parameter hemodinamik harus dilakukan pemantauan. Kemudian yang kedua, kondisi asidosis respiratorik yang terjadi karena penumpukan CO2 itu menyebabkan adanya suatu inotropik negatif. Sehingga pada beberapa kasus, kalau ternyata kondisi asmanya, serangannya itu sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama, maka beberapa pasien membutuhkan obat-obatan inotropik untuk memperbaiki kontraktivitas jantung. Kemudian tentunya kita juga harus memonitor perbaikan ventilasi. Nah, bagaimana kita melakukan monitoring perbaikan ventilasi? Tentunya dengan melakukan pemeriksaan analisa gas darah untuk melihat bagaimana perbaikan kadar CO2. Tapi hati-hati, kita tidak menargetkan CO2. Yang kita targetkan adalah pH-nya di atas 7,2. Jadi kita memperbolehkan suatu kondisi permasif hiperkapni. Bagaimana caranya kita melakukan monitoring ventilasi? Ini ada caranya, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh rekan sejawat adalah dengan melakukan pemeriksaan end-tidal CO2, membandingkannya dengan hasil CO2 yang didapat dari analisa gas darah. Normalnya, PCO2, kadar CO2 dengan kadar end-tidal CO2 ini tidak terlalu berbeda jauh gitu ya. Jadi nilainya tuh antara PCO2 dengan end-tidal CO2 tuh antara perbedaannya 4-6. Pada kondisi penyakit paru obstruktif, karena adanya suatu CO2 trapping, itu menyebabkan terjadinya suatu perbedaan yang cukup signifikan antara kadar CO2 yang didapat di darah AGD dengan CO2 yang ditunjukkan oleh end-tidal CO2. Jadi end-tidal CO2 ini alat yang disambungkan ke mana sirkuit. Jadi dalam ini biasanya kita pasang di antara endotracheal tube dan breathing circuit untuk mendeteksi berapa sih CO2 yang dikeluarkan oleh pasien yang keluar ke sistem respiratorik. Di sini bisa dilihat semakin berat serangan, semakin berat derajat obstruksinya, maka terjadi perbedaan cukup signifikan antara nilai CO2 di darah arteri dengan CO2 yang ditunjukkan oleh end-tidal CO2. Bahkan perbedaan ini bisa sampai 15 gitu, ekstrimnya seperti itu. Sehingga ini bisa menjadi salah satu cara untuk memonitor derajat obstruksi apakah perbaikan atau tidak, yaitu dengan membandingkan kadar end-tidal CO2 dengan CO2 yang didapat dari pemeriksaan analisa gas darah. Dan terakhir tentunya kita harus juga memonitor perbaikan oksigenasi yang dilihat dari saturasi serta kadar tekanan parsial oksigen yang di arteri yang didapat dari pemeriksaan analisa gas darah. Baik, nah kemudian kapan pasien tersebut dapat disapih? Pertama, apabila pasien tersebut menunjukkan perbaikan parameter klinis. Tahu dari mana perbaikan parameter klinis? Tentunya kita lihat dong ya, apakah gejala wheezing yang ditimbulkan itu sudah perbaikan atau belum. Atau pada obstruksi yang berat sampai tidak terdengar wheezing, maka yang tadinya tidak terdengar menjadi terdengar, kemudian ada fase di mana dia menjadi tidak terdengar gitu ya. Kemudian parameter tanda vital, laju nafas, laju nadi juga perbaikan. Parameter yang lain adalah adanya suatu perbaikan tidal volume, terjadi peningkatan tidal volume yang dibandingkan dalam dua waktu yang berbeda dengan kondisi setting yang sama. Kalau misalnya demikian, itu menunjukkan salah satu tanda bahwa peningkatan tidal volume ini menjadi salah satu tanda bahwa compliance parunya perbaikan. Kemudian yang terakhir, tentunya pasien sudah mampu men-trigger ventilator. Sehingga dalam hal ini tentunya bantuan nafas atau modus ventilator yang tadinya full control
bisa dirubah menjadi modus atau bantuan yang lebih banyak pasien dibandingkan ventilator. Dan sesudah kita lakukan penggantian support atau modus secara bertahap, tentunya secara simultan juga dilakukan penurunan variabel dari modus tersebut. Sesudah itu tentunya kita lakukan spontaneous breathing trial dengan menggunakan CPAP sebagai contohnya minimal 30 menit. Kalau dilihat bahwa ternyata bagus, maka pasien tersebut layak untuk dilakukan ekstubasi. Baik, take home message saya pada siang hari ini pertama, intubasi pada pasien asma itu harus dilakukan secara hati-hati. Hanya 2-4% dari total populasi asma yang membutuhkan intubasi. Oleh sebab itu, intubasilah sesuai indikasi. Dan tentunya ventilator mekanik, intubasi dan ventilator mekanik itu pada prinsipnya sejatinya adalah suportif terhadap pengobatan bronkodilator dan antiinflamasi. Kemudian yang kedua, manajemen ventilasi mekanik itu dilakukan sejatinya adalah untuk mengatasi gangguan oksigenasi, kemudian mengatasi hiperinflasi dinamik paru yang terjadi ya. Dengan cara apa? Dengan mencukupkan tidal volume, kemudian mengoptimalkan waktu ekspirasi. Terakhir, tentunya di semua lini, semua aspek dari PICU penting bagi kita untuk melakukan monitoring. Apa saja yang mesti dilakukan monitoring? Pertama, tentunya perbaikan derajat obstruksi, kemudian perbaikan oksigenasi. Terakhir, jangan lupa kita melakukan monitoring hemodinamik pada pasien-pasien tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Dokter Riri. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Niken untuk presentasinya yang seperti karakteristik Dokter Niken, tepat, cepat, langsung sasaran begitu ya. Dan kita bisa melihat juga tadi bahwasannya walaupun cukup satu kasus, tetapi karena jarang ya Dokter Niken ya, jadi pasien asma itu yang masuk sampai on ventilator itu tidak terlalu banyak, tetapi kalau begitu ya sudah on ventilator kita repot semuanya karena memang cukup sulit sebenarnya mengatasi gagal napas hiperkarbia. Sejatinya di klinik kita memang jarang menjumpai murni gagal napas hiperkarbia yang menyebabkan pasien itu akan diberikan support ventilator, dan memang dengan kondisi seperti ini kita harus sangat waspada terhadap kemungkinan side effect yang tidak kita inginkan. Yang paling sering tentu adalah middle lobe syndrome yang menyebabkan pneumotorak biasanya. Kami kira tiba waktunya untuk kita diskusi ya, oleh karena tadi kita sudah berusaha untuk membagi dua waktunya sehingga adik-adik teman sejawat semuanya bisa langsung berinteraksi dan bisa bertanya. Saya kira sudah boleh kalau misalnya mau ketik sesuatu di kolom chat atau di ini di tunjuk tangan langsung juga boleh ya. Kami kira belum ada pertanyaan di chat ini. Sambil menunggu, mungkin saya mau tanya nih dokter nih, jarang sekali bahwasannya pasien dengan penyakit obstruktif ini mau dijumpai apa uh, CO2 sangat tinggi, dan juga, jadi juga ada komponen di mana kita menduga ini bisa disebabkan oleh perfusi yang kemudian ada pneumonia. Apa pendapatmu? Baik, Dokter. Eh, yang disampaikan pada Recording in progress. ini sesuatu hal yang cukup challenging ya Dokter Riri ya, karena
sering sekali terjadi pasien-pasien yang mengalami obstruksi sedemikian rupa yang berat itu terganggu oksigenasinya mau nggak mau harus terganggu, Dok. Nah, sebagaimana yang terjadi pada kasus asma, jadi sebenarnya tergantung dari apa sih pasien yang kita hadapi saat itu gitu. Untuk kasus yang saya presentasikan pada siang hari ini, kenapa dia terjadi gangguan oksigenasi? Itu balik lagi eh, terjadinya itu karena adanya shunting intrapulmonal. Jadi obstruksi yang terjadi di pasien pasien yang masuk dengan penyakit paru obstruktif itu tuh kalau kita ambil parunya kemudian kita lihat di bawah mikroskop itu kondisi alveolusnya itu tidak selalu sama setara bahwa dia akan obstruksinya itu sebagai contoh kalau saya menyebutkan angka 30% tidak seperti itu, Dok. Jadi ada yang total obstruction, ada yang 30%, ada yang 70%. Nah, celakanya kalau dia total obstruction tentunya di alveolus tersebut ada shunting intrapulmonal. Jadi dalam hal ini ada eh, ada 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 vaskularisasinya ada, tapi proses diposi tidak terjadi gitu, Dok. Sehingga dengan sendirinya itulah salah satu hal yang menyebabkan oksigenasi terganggu pada pasien-pasien yang datang dengan penyakit paru obstruktif. Nah, kalau kalau terjadi seperti itu, maka tentunya pertama kita harus atasi dulu kan, Dok ya. Jadi intubasi adalah pilihan yang terbaik saat itu karena salah satu indikasi absolut dari tindakan intubasi pada pasien dengan penyakit paru obstruktif itu adalah persisten hipoksemia. Jadi sudah diberikan terapi oksigen, tapi tidak perbaikan oksigenasinya. Maka dalam hal itu intubasi harus dilakukan secepatnya. Kemudian tentunya begitu kita pasang ventilator, ada dua hal yang kita hadapi. Pertama, hiperinflasi paru dinamis yang tadi sudah saya jelaskan, sama problem oksigenasi. Sehingga inisial settingnya itu pun harus di-adjust gitu. Yang pertama tentunya karena kita berkaitan dengan penyakit paru obstruktif, kita mencoba sedemikian rupa untuk mencukupkan minute ventilation dalam hal ini karena kita sama-sama tahu minute ventilation merupakan perkalian antara tidal volume dan RR. Karena respiratory rate kita tidak bisa men-setting terlalu tinggi, tujuannya adalah mencukupi waktu ekspirasi, maka mau nggak mau kita harus mencukupkan tidal volume gitu, Dok. Tidal volume itu dicukupkan dengan apa? Salah satunya adalah dengan melakukan pensettingan positif inspiratory pressure memang agak lebih tinggi gitu, Dok. Kemudian bagaimana dengan oksigenasi? Oksigenasinya sendiri itu salah satu model yang bisa dilakukan sementara sampai parunya itu terbuka, itu adalah dengan melakukan adjustment terhadap fraksi oksigen, Dok. Jadi yang pertama itu kita setting fraksi oksigen mulai dari 100% dengan target saturasi 92 sampai 97. Kemudian nanti kita lihat lagi klinis pasiennya seperti apa, adjustment yang selanjutnya berdasarkan grafik yang ditunjukkan di ventilator terhadap pasien tersebut gitu, Dokter Riri. Jadi memang ini adalah sesuatu yang sangat unik, Dok, penyakit paru obstruktif. Terus kalau misalnya ternyata ada pertanyaan, Dok, terus itu gimana dengan pressure yang tinggi itu? Apakah kita menjadi takut gitu? Nah, sebenarnya positif inspiratory pressure yang kita setting tinggi itu sejatinya memang diperlukan untuk melawan obstruksi yang terjadi pada pasien, Dok. Tapi pressure yang tinggi itu tuh belum tentu sampai di parenkim paru gitu, Dok. Jadi nggak perlu khawatir, bahkan pada penyakit paru obstruktif yang sedemikian berat, PIP itu kalau perlu kita bisa setting sampai 60 cm H2O. Itu kan dahsyat ya, Dokter Riri ya. Kalau paru restriktif mungkin berbeda lagi nanti, Dokter Tuti. Untuk paru obstruktif ada beberapa kondisi di mana kita bisa men-setting PIP setinggi itu. Yang kita takutin itu sebetulnya P plato, tekanan yang ada di alveolus pada akhir inspirasi, karena itulah sejatinya yang menyebabkan terjadinya barotrauma, itulah yang sejatinya menyebabkan pneumotorak. Jadi memang Good ini point. adalah sesuatu yang menarik ya, Dokter Iri ya. Ya, good Penyakit paru point. Ya, obstruktif. betul. Jadi bahkan kalau di kalangan kita sering bilang ya, kalau kita sudah bisa menaklukkan penyakit paru obstruktif, baru bisa dikatakan intensivis sejati ya. Karena ini memang agak rada sulit dan tricky. Nih, sebelumnya nanti ada Dokter Mardun nih. Jadi mungkin tinggal satu pertanyaan, tapi dokter ini kan mesti jawab pertanyaan saya nih.
karena ini kebanyakan jebakan Batman. Dan saya yakin ini adik-adik teman sejawat di kepalanya juga ada. Tadi 2 kali Dokter Niken bilang Plato, Plato. Memang betul bahwasanya. Nah mungkin seperti yang sudah menyimak di kuliah saya sebelumnya, yang menyebabkan pneumotorak itu sejatinya bukan barotrauma seperti yang Dokter Niken sebutkan, bukan pressure-nya, terutama adalah volumenya, volutrauma, dan itu bisa didetek dengan sangat baik jika kita bisa menilai volume pada saat tekanan plato yang hanya bisa dilihat dengan volume ventilator yang volume base. Nah, sekarang pada pasien dengan kondisi ini nih obstruktif. Nah, kita tahu adik-adik terutama di PPDS atau saya yakin teman-teman dokter anak itu biasa banget pakai pressure base. Apa sejatinya kepinginnya tanda kutip kalau ada pasien on ventilator itu selalu pakainya pressure control, pressure base apapun itu SINV, era triknya nih dok untuk kalau pasien paru obstruktif kita pakai modus yang mana? Modus sebenarnya ventilator base apa? Base on pressure atau based on volume supaya apa? Supaya tidak terjadi yang kita takutkan tadi. Gitu. Baik, Dok, ini juga sebenarnya suatu pertanyaan yang menarik ya, Dok ya, karena eh, saya paham sekali bahwa selama ini kita lebih banyak menggunakan ventilator dengan base-nya adalah pressure ya, Dok ya, dan bukan base yang volume gitu. Nah, sebenarnya di apa yang sudah banyak publikasi mengenai setting ventilator ideal buat penyakit paru obstruktif itu tidak ada satu yang lebih superior dibandingkan yang lain, Dokter Riri. Jadi sebenarnya balik lagi tergantung rekan sejawat lebih lebih familiar dengan setting yang mana, dengan base yang mana. Mau pressure atau volume semuanya bisa membantu pada penyakit paru obstruktif. Walaupun memang eh, ada beberapa hal yang bisa diukur lebih kalau misalnya rekan sejawat menggunakan ventilator dengan base volume. Dalam hal ini rekan sejawat bisa mengukur tadi berapa sih sebetulnya nilai P autopip dan berapa besar sih sebetulnya P plato yang eh, di ada di pasien, karena kan tadi saya sempat menyebutkan bahwa kalau bisa eh, jangan sampai P plato itu lebih dari 30 cm H2O. Nah, sebenarnya itulah yang menjadi kelebihan kalau rekan sejawat menggunakan ventilator yang base-nya adalah volume dibandingkan pressure. Tapi pada prinsipnya, apapun yang rekan sejawat biasa pakai, membantu pasien-pasien yang diintubasi dengan penyakit paru obstruktif, Dokter Riri. Jadi sebetulnya tidak ada satu yang lebih baik dibandingkan yang lain gitu. Apa yang familiar, itulah yang rekan sejawat bisa pasang. Selanjutnya, Yang yang adjustment-nya paling sesuai. penting sopirnya kan dokter Niken, sopir yang Ya, dok. mengendarai ventilatornya. Iya, dok, itu dia. Ya, namun memang kalau tahu modalitas tadi ya, bagaimana sih sebetulnya cara menghitung autopip, bagaimana sih cara menghitung P Plato, itu jauh lebih sesuatu yang menarik, Dokter Riri ya, dan mungkin nanti akan diajarkan pada waktu eh, kita punya workshop ya, Advance Dokter mode. Riri ya. Ha-ha. Iya, Jadi ya di situ mungkin nanti bisa. itu iya dokter Nika nih ahlinya PRVC, jadi pressure regulated volume control. Jadi itu jelas banget mungkin dengan itu. Dokter Nika ini ada 2 menit lagi karena dokter Dendi Mardun, ini adik kita ini yang lagi sedang belajar SP2 di FKUI, nanya nih berani-berani nanya sama gurunya. Tapi nggak apa-apa saya bacain. Izin tanya dok, apakah wise pemberian sulfat atropin untuk mengurangi hipersekresi pada penggunaan ketamin pada saat intubasi? Nah, dia nggak berani nanya kali waktu di ruangan tadi waktu ronde dokter Niken. Silakan dokter Niken. Iya, dok. Jadi memang eh, ada beberapa sedasi analgesi yang lebih unggul diberikan pada pasien-pasien dengan penyakit paru obstruktif. Tentunya kita lebih memilih sedasi analgesi yang cukup poten. Dok. Yang kedua adalah propofol. Nah, memang
memang ketamin itu tuh tidak dipungkiri kalau diberikan dengan dosis yang cukup besar itu bisa menyebabkan terjadinya hipersekresi mukus. Dan ini yang dialami mungkin oleh Dokter Mardun selama ini pada prakteknya adalah sering sekali pasien-pasien yang diberikan ketamin itu menjadi hipersekresi mukus. Walaupun sebenarnya ya dok ya, hipersekresi mukus itu bisa bagian dari penyakitnya yang belum perbaikan, belum tentu murni karena ketamin. Adanya ETT yang ada di situ pun bisa merangsang timbulnya hipersekresi mukus gitu karena memang itu sesuatu benda asing dan oleh tubuh dikenali oleh benda asing sehingga salah satu mekanisme tubuh itu adaptasinya adalah dengan hipersekresi mukus. Kalau ditanya apakah wise memberikan sulfas atropin pada hipersekresi pada ketamin, tentunya kita balikan lagi sebetulnya apa sih indikasi sulfas atropin. Tentunya kalau tidak sesuai indikasi maka menjadi suatu kontraindikasi. Tentunya ada beberapa hal lain yang harus kita waspadai pada pemberian sulfasatropin. Pasiennya menjadi lebih takikardi sebagai contohnya gitu. Sekarang kita jadi bingung takikardinya apakah karena berkaitan dengan asmanya atau tidak gitu ya. Oleh sebab itu maka sejatinya tidak wise kalau kita menggunakan sulfasatropin untuk mengurangi hipersekresi akibat penggunaan ketamin. Kalau misalnya ternyata rekan sejawat tidak mau hipersekresi mukus karena pemberian ketamin, maka sebaiknya dipilih obat sedasi analgesi lain yang tidak menyebabkan hipersekresi mukus tapi bisa memberikan efek bronkodilator. Sebagai contohnya dalam hal ini adalah propofol sebagai contohnya atau coba pemberian yang lain gitu. Misalnya dengan midazolam kombinasi dengan ketamin dosis rendah yang kita dapat uh, dapat dicegah gitu hipersekresi mukus yang diakibatkan oleh ketamin. Mungkin itu kali ya, Dok ya. Ya, terima kasih Dokter Niken dan terima kasih Dokter Dendi Mardonova yang sudah memberikan pertanyaan sangat praktikal ya dengan kondisi sehari-hari. Sambil menunggu ya silakan Dokter Tuti ya. Jadi kita mungkin cukupkan sampai di sini diskusi dengan Dokter Niken. Apabila nanti masih ada waktu, mungkin ada satu dua pertanyaan yang masih bisa dijawab Dokter Niken mengenai penyakit paru obstruktif, kita akan diskusi kembali. Nah, ini dokter, alhamdulillah dokter Sri Martuti sudah bisa menampilkan tayangan presentasinya dan mungkin kita langsung saja ya karena waktu juga keterbatasan kita saat ini ya kami persilakan kepada dokter Tuti layar dan waktu. Silakan dok, Ya, sudah bisa langsung itu loh. ya, terima Eh, kasih. belum belum muncul justru Oh, belum muncul ya? belum tadi terkeluarkan. Nah, Oh, sebentar. harusnya tadi langsung slideshow. Iya, Oh, sih. Bentar, bentar. oke, Saya ya. ulang dulu. Ulang lagi Ini, ya, oke. Penyakit paru restriktif juga ini. merupakan salah satu challenging yang paling banyak, paling sulit ya kita atasi pada Ya, pasien bayi dan anak yang memerlukan support. Langsung slideshow. Iya, oke. ya, sudah Silakan muncul Dokter ya, Tuti. Dok? Sudah. Ya, Alhamdulillah. Ya, baik. silakan. Eh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan ketua GKI yang berikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan eh, case interaktif tentang paru restriktif. Sebagai kasus pertama, jadi anak IA usia 30 kilo, pasien ini dirujuk karena penurunan kesadaran dengan hasil LP-nya adalah encephalitis virus. Sempat dirawat di rumah sakit tersebut, namun selalu gagal ekstubasi sudah 2 kali. Pada saat dirujuk, pasien dengan klinis sesak napas, mungkin bisa dilihat di video ini, ya. Pasiennya ada retraksi. Nadinya 143 kali per menit masih kuat tanpa adanya napas hidung, sehingga tentunya kita kalau seperti ini adalah suatu gagal napas ya, sehingga diputuskan untuk melakukan intubasi. Nah, tata laksana gagal napas tentunya kita harus menerapi penyakit dasar dan patofisiologinya. Dan pada topik ini adalah kita akan melakukan terapi oksigenasi yang adekuat. Kita tahu patofisiologi gagal napas yang tipe restriktif itu kelainannya adalah di paru, sehingga terjadi gagal napas yang tipe hipoksemik, di mana nanti kita akan temukan kadar PaO2 yang rendah
mungkin disertai dengan PaCO2 yang normal atau rendah, berbeda dengan yang tadi kasus yang disampaikan Dokter Niken. Penyebab gagal napas tipe 1 ada macam-macam ya, ada edema paru, pneumonia, ARDS, atau aspirasi maupun trauma atau atelektasis. Kapan terindikasi ventilasi mekanis? Tentunya semua tipe gagal napas, termasuk gagal napas tipe 1 ini menjadi alasan untuk kita melakukan bantuan ventilasi mekanis. Pasien tadi ketika dilakukan intubasi, kemudian dilakukan foto paru, ternyata masih didapatkan pneumonia ya, kita lihat di lobus kanan dan kiri juga masih tampak adanya infiltrat. Nah, lanjutannya kita akan memilih modus apa yang akan kita pilih itu apakah based on volume atau based on control. Tadi Dokter Niken sempat singgung-singgung. Lalu pilihannya apakah dia akan murni spontan, yaitu modus PS dengan CPAP, biasanya kita kombinasi. Jadi kalau PS CPAP, semua yang men-trigger memulai maupun cycling itu adalah oleh pasien, sedangkan kalau modusnya adalah full control, itu hanya pasien yang boleh men-trigger. Eh, Sedangkan kalau pasien boleh men-trigger, maka modusnya menjadi ASIS. Pembatasnya, apakah dia volume atau pressure, itu tergantung pilihan kita. Kalau kita pilihnya volume base, maka limitnya adalah volume. Kalau kita pressure base, limitnya adalah pressure. Sedangkan cycling adalah yang kita atur itu adalah seberapa lama dari TI. Nah, gabungan keduanya kita ingat namanya modus SIMV ya, artinya dia berlaku campuran antara modus kontrol dengan modus spontan. Nah, lanjutannya adalah parameter apa saja yang nanti kita atur ketika kita menerapi pasien pneumonia yang mengalami hipoksemi tadi. Ini anak usia 1 tahun 10 kilo, kita bisa menggunakan tabel ini untuk memulai setting ventilator. Kebetulan pada pasien ini oleh adik-adik PPDS kami diatur RR-nya 25 kali per menit, fraksinya 40, PIP-nya 5, delta P-nya 8,5 dengan TI 0,8. Kita lihat di luarannya, monitornya adalah volume tidal 38 mili, artinya 3,8 mili per kilo dengan MVE 1,1. Saat itu RR-nya 30 kali per menit, ya lebih tinggi dari yang kita atur, kita setting 25, keluar 30. Saturasi bagus 96% dengan MVE 1,1. Pertanyaannya adalah, kalau seperti ini next step-nya mau diapakan ya? Ya, langkah selanjutnya apa yang harusnya kita lakukan? Tentunya yang biasanya kita hanya melihat luaran angka-angka, jangan lupa kita harusnya melakukan monitor interaksi mesin dengan pasien dan juga monitor AGD ya nantinya. Nah, seandainya kita setting pasien tadi ya didapatkan interaksi mesin dengan pasien yang seperti ini, jadi pasien sudah dipasang ventilator, namun masih terdapat namanya asinkron ya, karena pasien tidak nyaman, oksigen masih meningkat, maka ingat kalau ada seperti ini, jangan lakukan AGD dulu, tapi cek dulu kemungkinannya dope, barangkali ada displace atau mungkin obstruksi kalau dia misalnya tadi Dokter Niken sampaikan hipersekresi itu mudah sekali timbul obstruksi ya. Nah, ini di ventilator ada suatu ventilator yang dia akan muncul di sini leak. Nah, kalau ada leak itu pikirkan jangan-jangan dia ada kebocoran atau mungkin juga obstruksi itu tampilnya berupa leak sehingga yang tadi luarannya hanya 3,8 tadi itu bukan langsung melakukan pemeriksaan AGD ya. Yang lain adalah perhatikan grafik ventilator. Tadi Dokter Niken bicara kalau pada paru obstruktif, hati-hati nanti waktu ekspirasinya sering kurang panjang karena memang karena kelainan obstruktif sehingga butuh waktu ekspirasi yang lebih panjang. Nah, pada paru yang restriktif seringkali kita setting ventilator, mungkin kesalahannya adalah
ini justru waktu inspirasinya yang kurang panjang ya. Karena waktu inspirasi yang kurang panjang ini dia nggak jatuh ke titik nol ya, sudah fase ekspirasi. Atau kita aturnya TI-nya terlalu panjang. Tadi pasien tadi TI-nya 0,8 padahal usianya masih di bawah 1 tahun ya, mestinya di bawah 0,6 ya. Sehingga pengaturan TI yang terlalu panjang ini juga nanti tampilnya adalah VTE-nya yang terlalu rendah atau dia saturasinya juga nggak teratasi. Kita cenderung akan menaikkan delta pressure untuk mencukupkan volume tidalnya ya. Nah, pada pasien ini ternyata hasil AGD-nya sesudah troubleshooting diatasi, baru diperiksa AGD, pH-nya 7,44, ya, laktatnya bagus, PCO2-nya 5,3. Kalau kita lihat di sini, ini pH-nya naik, dengan PCO2 naik, berarti sebenarnya problemnya bukan primer di respiratorik hasil AGD ini, tapi ada juga komponen metabolik, sehingga kita harus menghitung kompensasi CO2 sebenarnya ya. Kalau kita hitung kompensasi, rupanya sebenarnya kompensasinya 48, sehingga nanti kita hanya butuh menurunkan sedikit CO2, dengan luaran yang tadi itu yang volume tidalnya hanya 3,8, barangkali tindakan kita kalau misalnya TI-nya kurang panjang kita bisa menaikkan TI. Kalau TI-nya terlalu panjang mungkin dokter turunkan TI-nya sehingga nanti volume tidalnya lebih meningkat sehingga nanti PCO2-nya akan turun. Ya, tata laksana lain tentunya sesuai etiologi pasien ini dengan pneumonia, pemberian ceftriaxone, antibiotik, paracetamol, just terapi, dan terapi maintenance lain diperlukan. Pasien ini kami rawat selama tanggal 3 sampai tanggal 10 ya di PICU, lalu tanggal 10 kita evaluasi karena parameter infeksi sudah membaik, lalu ventilator modusnya, supportnya kita bisa turun-turunkan, tadi dokter Niken sudah mengajarkan tentang winning ya, akhirnya di tanggal 10 pasien ini bisa kita ekstubasi, kita lihat di sini perubahan gambaran parunya sudah jauh lebih baik. Ya, ini pasien ketika pasca ekstubasi ya, heart rate-nya sudah tidak takikardi lagi dengan saturasi oksigen nasal 100%. Ya. Lalu saya masuk case kedua. Kasus kedua ini anak AB 1 tahun 1 bulan 6 kilo. Dia dirawat sebelumnya dirawat di bangsal selama 5 hari, tetapi dikonsulkan ke ICU karena pasien mengalami shock sepsis dan gagal napas. Pada saat di pasien di bangsal itu didapatkan retraksi, sesak napas subeng hidung, dia ada krusta-krusta karena memang impetigo pasien ini. Waktu itu heart rate-nya 170 kali per menit, nadinya teraba lemah, RR-nya 50 kali per menit dengan saturasi yang 70%. Pasien sempat dilakukan resusitasi cairan 2 kali ya, 20 mili per kilo sambil ngantri PICU yang selalu penuh-penuh, dan sudah sempat diberikan dobutamin lalu dilakukan intubasi dan rawat di PICU. Ini kondisi pasien saat di bangsal ya. Pasien itu tampak retraksi, work of breathing yang meningkat, RR-nya juga tinggi ya. Foto awal sebelum dirawat di ICU, ini parunya ya kondisinya seperti ini. Pasca resusitasi heart rate-nya sudah membaik ke 124 kali per menit, kuat, CRT-nya 2 detik, akralnya hangat, dan diuresinya sudah 1 mili per kilo. Nah, ketika sampai di PICU dilakukan setting awal, dengan RR 30, fraksinya 50%, PIP-nya 5, delta P-nya 12, dengan IE 1:2. Seperti yang tadi, langkah selanjutnya jangan lupa lakukan monitoring interaksi mesin dengan pasien, lalu nanti akan dilakukan monitoring AGD, tapi tentunya monitoring AGD ini dilakukan seandainya setting ventilator itu sudah bisa kita terima ya. Nah, pada pasien ini rupanya dengan setting tadi hasilnya VTE-nya hanya 2,5 mili per kilo ya. MVE-nya 0,8, heart rate-nya 124 kali kuat dengan RR 40 kali per menit dan masih didapatkan desaturasi 80%. Maka kira-kira apa langkah selanjutnya? Berarti problem pasien ini adalah desaturasi
Dan desaturasi ini masih mungkin karena volume tidal yang belum tercapai. Maka kita ingat dulu kalau ada problem oksigenasi, kita memanipulasi untuk adjustingnya entahlah dia fraksi oksigen yang kita naikkan atau MAP-nya yang kita naikkan. Kalau kita naikkan MAP berarti nanti kita akan manipulasi mungkin delta P-nya atau PIP-nya barangkali atau IE rasionya tadi ingat-ingat jangan sampai setting kita TI-nya tidak optimal karena nanti kalau TI tidak optimal itu membuat volume tidalnya seolah-olah kecil sehingga kita cenderung akan menaik-naikkan delta P untuk mendapatkan target oksigenasi yang baik ya. Nah, pada pasien ini foto sesudah dilakukan intubasi ternyata parunya jauh lebih buruk ya dibandingkan yang awal dengan kondisi laboratorium yang cukup huru-hara, HB-nya 7,9, leukositnya 40.000, lalu natriumnya rendah, albuminnya rendah, kaliumnya juga rendah ya. Eh, Akhirnya pasien ini kita naikkan delta P sampai dengan 14 itu untuk mendapatkan volume tidal hanya 40 mili per kilo. Dan untuk mendapatkan saturasi 92% pun kita harus menaikkan fraksi sampai 90% dan juga PIP yang kita titrasi naik untuk memperbaiki oksigenasi ya. Jadi kita naikkan delta P tadi biar VTE-nya tercapai. Lalu dia pasien ini masih desaturasi sehingga kita naikkan fraksi dan PIP sampai dengan PIP-nya 10. Lalu pasca itu pasien saturasi tercapai, kita anggap targetnya tercapai, maka dilakukan analisis gas darah. Hasilnya adalah pH-nya 7,25 dengan PCO2 50, PaO2 80 dan saturasinya 90. Sehingga kita ingat lagi ya yang namanya oksigen indeks dan oksigen saturasi indeks ya. Nah, rumusnya ada di atas. Lalu dengan kondisi pasien setting ventilator ini dengan hasil analisis gas darah yang kita dapatkan, maka kita bisa menghitung ternyata oksigen indeksnya adalah 13,5 dengan OC 11,7 sehingga pasien ini masuk dalam kriteria ARDS yang moderat. Nah, kita ingat lagi apa itu ARDS? ARDS adalah inflamasi menyeluruh paru akibat injury alveoli dengan adanya peningkatan vascular permeability. Konsekuensinya tentu komplain paru akan menurun. Kalau komplain paru menurun, pertukaran gasnya juga akan terganggu, bahkan bisa terjadi pulmonary hipertensi yang dampaknya pasien akan mengalami gagal napas tipe hipoksik yang mungkin akan refrakter dengan ventilator. Patogenesisnya apapun kondisi berbagai kondisi ya, misalnya sepsis, pneumonia, itu bisa menyebabkan kerusakan menyeluruh dinding alveoli sehingga terjadi pelepasan berbagai sitokin, terjadi aktivasi neutrofil, sehingga dampaknya terjadi kerusakan pneumosit dan akhirnya terjadi peningkatan permeabilitas dan pembentukan eksudat di alveoli sehingga akhirnya terjadi kerusakan yang terus-menerus jaringan paru yang mungkin sifatnya adalah tidak bisa resolve lagi. Kita ingat definisi ARDS sesuai pasien tadi ya dari 7 hari ya. Lalu gambarannya juga tampak infiltrat yang baru yang lebih buruk. Lalu kita tadi sudah hitung-hitung OI dan OC. Rupanya pasien tadi itu sesuai dengan moderat ARDS. Nah, bagaimana strategi lang protektif pada kasus ARDS? Maka direkomendasikan untuk pada pasien ini jangan memberikan atau mentargetkan volume tidal tinggi-tinggi ya. Pada pasien tadi bahkan 4 mili kecapai aja sudah luar biasa karena kita naikkan lagi delta P pun justru bukan tambah meningkat volume tidalnya. Yang kedua adalah cukupkan PIP. Jadi kita naikkan PIP untuk mencegah apa namanya biar terjadi rekrut paru sehingga memperbaiki oksigenasi. Anjurkan PIP-nya antara 10 sampai 15 jadi kita titrasi bertahap gitu. Tapi kalau ARDS berat mungkin kebutuhannya di atas 15. Yang selanjutnya adalah
terjadi ada korelasi positif ya antara tadi Dokter Niken sebutkan plateau pressure kalau dia di atas 28 cm H2O, karena itu dianjurkan adalah jangan lebih dari 28 cm H2O. Kecuali kalau ada perburukan dari komplain dinding dada, baru bisa pi platonya 29 sampai 32. Direkomendasikan juga pada ARDS ini saturasi target kita nggak usah terlalu tinggi. Kalau dia severe PARDS itu direkomendasikan hanya targetnya 88 sampai 92% ya. Sedangkan kalau ringan baru kita bisa mentargetkan di atas 92%. Juga direkomendasikan permisif hiperkapni sehingga pH seandainya bisa dicapai 7,15 sampai 7,3 itu sudah cukup bagus. Yang selanjutnya adalah case ketiga, ini juga case yang kompleks ya. Pasien ini adalah anak D, 12 tahun 10 bulan, dia masuk KCU awalnya dengan nyeri perut yang bertambah dan disertai dengan gusi berdarah. Pada saat dia CU, pasien ini nadinya 101 kali, nadinya nggak kuat, kurang kuat ya, akralnya dingin, RR-nya 33 kali per menit, anak 12 tahun. Sistoliknya hanya 72/38 ya, artinya terjadi penurunan tekanan darah. Saturasi nasal kanul masih 98%. Lab pasien ini terdapat penurunan HB, leukositnya rendah, trombositnya 70.000 ya, cocok banget dengan pasien dengue ya. Nah, awalnya pasien ini mendapat 1.500 mili per hari, tetapi karena di assessment sebagai shock, sehingga ditambahkan aspirin 10 mili per kilo ya. Dan juga ditambahkan doputamin 5 mikro per kilo per menit. Nah, sesudah resusitasi yang cairan 10 mili dengan doputamin tadi, rupanya nadinya kuat menjadi 115 kali per menit, juga mulai AP 72. Kita ingat bahwa MAP anak 12 tahun adalah 50 kali ditambah 2 kali usia, sehingga 72 sudah cukup lumayan ya. RR-nya 35 kali per menit, SpO2-nya 96. Hasil evaluasi labnya, pasien ini juga trombositnya makin rendah dengan OTPT yang meningkat. Ya, tanda plasma likidnya jelas, hematokritnya turun dengan albuminnya 1,8. Sehingga waktu itu diadvis untuk memberikan albumin 20% sebanyak 100 cc. Namun yang terjadi pasca pemberian albumin 20%, pasien justru makin sesak. RR-nya dari 35 kali per menit justru meningkat menjadi 70 kali per menit. Nadinya juga bukan yang tadinya membaik ya 115 kali, justru semakin meningkat. Ya, saturasinya turun 82%, padahal sudah diganti masker non rebreathing 12 liter per menit, sehingga pasien ini diputuskan untuk dilakukan intubasi karena mengalami gagal napas. Dengan pengaturan settingnya, RR-nya 25 kali per menit, PS-nya 16, delta P-nya juga 16 ya, sehingga PIB-nya 28. PIP-nya juga untuk mencapai volume tidal 180 itu dengan PS dan delta P16 tadi ditambah untuk mencapai saturasi oksigen yang 88, PIP itu dinaikkan sampai 12 dengan fraksi yang juga harus sampai 100% baru saturasi minimal 88 tercapai. Ini kalau kita menghitung OC dan OI tadi, ternyata pasien ini masuknya ya karena delta P-nya 16, PIP-nya 12, saturasi hanya 88 dengan fraksi 100. Lalu hasil AGD-nya adalah pH-nya 7,4, PCO2 48 ya, SpO2 di SaO2-nya 90, sehingga kita hitung-hitung ternyata OI-nya 16,4 dengan oksigen saturasi indeksnya 15,9, itu cocok dengan ARDS yang berat. Ini gambaran paru pasien itu ya, parunya juga tampak ini ya sangat rusak nih, infiltrat di kedua lapang paru. Ini foto pasien.
Lalu bagaimana tata laksana selanjutnya ya? Eh, Pasien ini tadi kondisinya kalau shock ya berarti tata laksana shock dijalankan. Untuk tata laksana ventilator karena sudah lumayan ya target tercapai bisa dilanjutkan dan suportif yang lain untuk ARDS mungkin nutrisi, pemberian cairan itu tetap diberikan mungkin meskipun rekomendasinya masih belum kuat ya. Pasien ini akhirnya membaik, namun pada hari ketiga dan keempat kembali memburuk, bradikardi dan desaturasi. Ya, waktu itu ini dengan norepinefrin, sesudah ditambahkan norepinefrin low dose, baru nadinya menjadi kuat kembali, akral hangat. Tensinya pada perawatan itu bisa berkisar dari 9547 dia bisa naik 102 per 64. Settingnya masih belum banyak perbedaan ya, volume tidak juga masih bisa dijaga di kisaran yang sesuai target kita. Saturasi juga antara 90-95. RDS berat itu 88 sampai 92. Namun pada pasien kadang-kadang terdapat desaturasi terutama sesudah pasien disupenkan. Jadi waktu itu dilakukan prone position. Nah, pemeriksaan fisik rupanya didapatkan tanda-tanda udim paru sekali ya, adanya frutis sputum, ada hepatomegali, heparnya teraba 3 sampai 4 jari di bawah arcus costa. Nah, pada perawatan ini kita mengusahakan untuk balan cairannya selalu negatif. Pada hari perawatan 34 itu dicapai balan negatifnya sampai minus 2062. Ini gambaran pasien USG pasien saat itu ya. Kalau kita lihat di sini pasiennya tampak masih kissing fenomen ya. Kissing fenomen sangat kelihatan ya di sini antara dua dinding vena cava inferior ini dia menyatu ya. Kalau seperti ini biasanya kita udah pengen aja ngasih cairan, tapi masalahnya pasien ini juga didapatkan lung edema ya sampai ETT-nya fruity. Demikian juga dengan hasil IVC Distensibility Index sebenarnya mendukung pengennya ngasih cairan, tetapi pasien ini lung edema sehingga pasien itu diberikan terutama adalah pemberian laksik dengan target cairan target balan cairan selalu dibuat minus. Pasien sempat mengalami AKI juga, tetapi sudah perbaikan pada hari kelima, ya, dan ternyata confirm pasien ini adalah dengue. Ini adalah tata laksana tambahan untuk shocknya tadi. Itu sampai mendapatkan epinefrin, lalu dobutamine juga furosemid terus dinaikkan untuk mengurangi lung edemnya. Ini wilayah stabil ya, bahwa ARDS itu butuh suportif terapi dan etiologi dari penyakitnya. Jadi ini terapi-terapi yang ditambahkan pada pasien ini diantaranya pemberian steroid juga. Ya, akhirnya hari ke-8 pasien sudah mengalami winding sehingga sudah bisa modusnya diubah menjadi CPPS dengan BIP 8, PS-nya 10, fraksinya 40%, itu volume tidak jauh lebih bagus dibanding pada saat setting awal ya. Saturasi pun masih 90 sampai 95, sesaknya menurun, tekanan darah 110/70, nadinya oke, suhu juga nggak terlalu panas. Namun pada pasien ini sekarang terdapat krepitasi di sebelah kiri, ya, wisro masih ada, tapi ada krepitasi. Produk jernih, ya, namun karena NGT-nya kembali coklat sesudah itu, sehingga nutrisi enteral di stop. Sempat dikonsulkan ke teman sejarah bedah, namun beliau belum setuju suatu pneumotoraks sehingga hanya direncanakan untuk foto torak orang dan akan dilakukan insisi untuk emfisempanya esok hari ya. Sementara pasiennya fotonya tadi tampak gambaran pneumotoraks. Sebentar, saya berikan foto yang ini ya. Ini kesannya adalah pneumotoraks, tapi sejawat bedah belum setuju. Sebenarnya AGD saat itu juga lumayan ya, PCO2-nya 3 nih
sedikit kerendahan, mungkin karena tadi volume tidalnya cukup tinggi, mesti kita turunkan supportnya. Laktatnya bagus, saturasi 94, sehingga pasien ini kemudian kita apakah memang ada motorak ini mencari lung sliding ya, kalau tidak bergerak eh, rasanya susah. Mungkin nanti dokter ini bisa menambahkan pakarnya lung ultrasound. Kemudian pasien ini akhirnya di torakosintesis. Nah, barangkali itu kasus yang bisa saya sharekan. Recording in progress. Sehingga kita sebenarnya masih cukup waktu untuk berdiskusi dan merupakan suatu apa ya kombinasi sekali dari dokter Tuti dan dokter Niken, di mana masing-masing menunjukkan sisi di mana satu kasus tadi yang sudah ditampilkan Doniken bahwasanya memang kasus gagal napas obstruksi ya apalagi dari asma murni itu cukup jarang, tapi bukan berarti tidak ada, sudah disampaikan dan sudah kita sama-sama menyimak bersama. Nah, sekarang ini Dokter Tuti menyampaikan ada tiga ya dengan kasus latar belakang penyakit dan kondisi fisiologis berbeda-beda kalau kami bisa sebutkan ya. Yang kasus pertama itu kelihatannya ensefalitis ya dokter itu ya. Ya, Ensefalitis dengan pneumonia ya. Kita tidak tahu yang mana dahulu ya. Seringkali gejalanya mungkin tampilan gawat nafas atau ispa, kemudian jadi penurunan kesadaran, akhirnya dari lumbal fungsinya dinyatakan suatu ensefalitis virus begitu ya. Dan akhirnya gagal nafas hipoksik dan diintubasi dengan ventilator karena mampu bernafas sendiri, mandiri begitu. Kasus kedua ini makin hari makin berat ya. Kalau kasus pertama kelihatannya mild ARDS. Nah, dokter Tuti ini pintar sekali nih. Kasus kedua adalah moderate ARDS, di mana yang kita lihat adalah di sini shock septic ya, kemudian subsektif ini memicu juga gagal napas dan kita tahu bahwasanya pasien ini juga sama ya Recording in bisa menyimak. progress. Inilah yang terjadi selama ini. Nanti kalau dikirim ke rumah sakit tempat kita bekerja, pusat rujukan, udah aut-autan ya. Sudah kita tidak tahu mau ngomong mata uang antara ventilasi dan perfusi ya, oksigenasi dan ventilasinya sama jeleknya kan begitu. Kita beri kesempatan pada adik-adik boleh bertanya. Tadi saya main-main aja, nggak boleh nanya sama gurunya. Wah, nggak ada yang ya. Bahwasanya kesempatan nih ya pada adik-adik semuanya bisa bertemu, bertatap virtual dengan para pakar ventilator ya dari dua center yaitu dari UI dan dari Solo ya. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung, boleh kalau malu-malu boleh ketik di chat kayak Dokter Marben tadi ya atau boleh langsung raise hand begitu ya. Kita akan lihat ininya marknya. Oke, saya mau tanya juga Dokter Tuti nih sambil menunggu ya adik-adik dok. bertanya. Kasus ketiga itu kalau menurut Dokter Tuti terjadinya pneumotorak itu bisa kita prediksi nggak dok? Ya, Atau bisa kita cegah sebenarnya? ya. Ya dokter, setiap kita eh, menggunakan tunjangan ventilasi mekanis, apalagi pasien ini ARDS, ARDS-nya berat, pasti nanti kita akan memberikan tekanan yang cukup tinggi ya dok ya. Jadi pada pasien yang kasus kedua tadi masih lumayan di bawah dari yang ketiga. Begitu yang ketiga itu pusing kepala betul.
Karena untuk dapat 88 saturasi tadi kita main PIP. Recording in progress. Nah, cuman pada pelaksanaan RDS kalau kita menggunakan volume mode, saya kira lebih serem lagi karena kita familiar dengan kontrol itu. Ya, terima kasih Dokter Tuti. Ya, memang kasus yang terakhir ini adalah kasus kiriman, bukan kasus di rumah sakit kita ya. Kasus kirim konsultasi dari teman sejawat yang berada Iya. di perifer. Jadi kita hanya bisa memandu beliau dari jauh ya, dan beliau sendiri juga menerima kasus rujukan ini sebetulnya dari tempat lain Iya, yang iya, sudah iya. dalam kondisi sudah ARDS berat, sehingga beliau konsul ke kita Iya. bagaimana yang bisa dilakukan. Masuk dalam population at risk. Kemudian tadi Dokter Tuti sempat menyebutkan mengenai oxygenation index, oksigen lah sering digunakan pada baik ya, dan itu berkaitan dengan seberapa cepat dan seberapa agresifnya kita melakukan terapi. Dan tidak tidak jadi mungkin itu kali ya dok ya. Ya, Tadi kalau benar, kasusnya Dokter benar Tuti yang banget. terakhir USG itu juga penting ya dok ya Ya, sekarang ya banget. buat Ya. early diagnosis bedside, kita sudah bisa tahu bahwa pneumotorak. Jadi jangan bilang apa tadi Dokter Tuti bedah toraknya nggak setuju gitu ya. Ya, ya, betul, betul. Ya. Nunggu bedah torak. Iya. Karena jawaban radiologinya bukan, jawaban radiologinya pneumonia. Menjawab ekspertise dari radiolognya gitu ya. Tapi begini, apapun itu sebenarnya konteksnya adalah melakukan suatu pemberian support atau tunjangan ventilasi mekanis pada bayi dan anak sakit kritis di ruang PICU itu merupakan suatu mandatori, karena kita tahu ya 97,8 atau 98 gagal nafas hipoksik, apalagi gagal nafas mix yang hipoksik dan hiperkarbia, ataupun gagal nafas yang tipe 2 atau hiperkarbia. Ya kan Dokter Niken, Dokter Tuti, kita tahu picu kita isinya ventilasi mekanis apapun itu latar belakangnya. Ya. Nah, sehingga penguasaan ilmu ini menurut kita adalah mutlak. Ya, karena apa? Karena tanpa kita menguasai ilmu ini, ya tentu tata laksana bisa tidak memenuhi apa yang kita inginkan. Alih-alih menolong malah menjadi sakit. Karena kita tahu ada yang disebut dengan VALI atau WILI, ventilator induced lung injury,
atau bahkan menyebabkan nanti kalau berlama atau FEDDM ya. Jadi artinya makin sulit dia lepas dari ventilator. Nah, yang kemudian ini ada adik-adik yang sudah mulai bertanya nih. Yang pertama katanya dari Unhas nih, anaknya dokter Mbak Ais. Aisyah Nina Lawang. Iya. Nah, dia bertanya untuk pada kondisi lung protective ventilation, apa penentuan atau panduan PIP awal, maksudnya berapa kali ya, dan Ya. pada pasien ARDS sesuai usia, kemudian apakah ada maksimal sesuai usia. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana strategi mengatur PIP dan PIP plato? Ini untuk kedua-duanya, Dokter Sri Martuti dan Dokter Niken. Dokter Tuti dahulu mungkin Ya, baik. penentuan PIP awal. Ya, terima kasih. Jadi panduan untuk PIP, saya kira tidak ada PIP optimalnya. Berapa optimal PIP pada pasien tersebut dengan target tentunya melakukan open lung maneuver sehingga nanti proses difusi oksigenasi semakin baik. Maka ketika kita menaikkan PIP dari initial setting awal tadi, kita akan rekrut itu naik dengan melihat monitornya adalah saturasi. Kita akan menemukan di mana saturasi terbaik dengan PIP yang optimal. Artinya juga PIP-nya nggak terlalu tinggi, ya. Bagaimana tahunya? Ya kita akan menaikkan PIP ini sambil melakukan monitoring apakah saturasinya makin bagus. Kalau kita naikkan PIP tetapi justru saturasinya menurun, berarti itu kita sudah terlalu overdistensi saya kira sehingga perlu justru PIP-nya diturunkan. Jadi nilainya berapa itu tidak ada spesifik untuk usia. Demikian ya Dokter Iri, nanti mungkin bisa ditambahkan. Kemudian untuk Ya, Piplato tadi harus menggunakan modus volume control karena kalau menggunakan pressure control saya kira tidak bisa dilihat Piplatonya. Yang direkomendasikan adalah kurang dari atau sama dengan 28 Piplato yang kalau lebih dari itu artinya akan harmful efek. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dokter Riri. Mungkin ada ya. tambahan Terima kasih dari Dokter Tuti. ini. Ya, silakan Dokter Niken. Untuk penyakit paru obstruktif sebenarnya agak berbeda Dokter Riri. Uh, Strategi buat PEP-nya gitu ya. Jadi dalam hal ini kan untuk strategi pengaturan PEP ini artinya yang disebutkan Dokter Tuti bahwa untuk mengetahui Piplato harus menggunakan volume base, jadi volume kontrol.
Recording in progress. Nah, di situ sebetulnya artinya gitu ya. Oke, jadi di sini kita naik-naikkan kalau saya gitu lihat ya kan. Memang sebetulnya ada Recording in asma, ya, progress. bisa saja kasus asma itu jarang sekali yang sampai masuk ke onventi karena biasanya treatment dari teman-teman sudah diajarkan teman-teman respi gitu cukup baik sehingga tidak sampai dia menjadikan suatu gagal napas obstruktif hiperkarbia. Tetapi yang sering terjadi justru campuran mix dari perkarbia dan hipoksemia ini awalnya sebenarnya adalah dia murni restriktif pneumonia, tapi oleh karena inflamasi hebat itu ya yang tak teratasi dengan baik, ditambah lagi mungkin berbagai problem menyebabkan sekret banyak dan spasme bronkus, yang terjadi adalah kondisi seperti penyakit paru obstruktif. Oleh karena itu kita memerlukan data yang paling akurat mengenai apa yang terjadi sebenarnya pada daya lentur paru ini, ya compliance dan elastan ini, apakah dia sama ya akuratnya dengan dinding dada, karena sering sekali nggak sama gitu ya satu. Dan yang kedua, kita tahu bahwasannya sensor untuk menunjukkan atau angka compliance atau gambaran paru yang kita muncul dalam bentuk wave itu sebenarnya ya sebelum sedang atau nafas itu ya, dan sensor itu hanya overall simultan. Jadi dia sejatinya tidak membaca adalah compliance murni atau elastan murni dari paru. Oleh karena itu sebenarnya kita biasanya yang lebih advance lagi untuk mencapai nilai driving pressure ini, kita harus tahu transpulmonary pressure, yaitu perbedaan antara tekanan yang membungkus plera, ya tekanan plera itu dibanding atau dikurangi dari tekanan di jalan nafas. Sisanya itu perbandingan atau perbedaan itu adalah transpulmonary pressure, yaitu tekanan yang mengayunkan dinding dada, maaf, mengayunkan paru melawan dinding dada apabila kita bandingkan dengan volume tidal ya yang disebabkan atau ya yang ditimbulkan ya dihasilkan itu dikurang dengan dead space yang disebutkan dokter Niken tadi. Cukup rumit ya, cukup rumit. Makanya untuk tahap advance kami tidak ajarkan driving pressure, tapi pada adik-adik cukuplah mengetahui tekanan plato saja udah bagus banget. Nah, beberapa guru saya dulu bilang bahwasanya tekanan plato itu kalau kita tidak memakai volume base, mungkin bisa seakan-akan dilihat walaupun pressure base. Karena apa? Karena volume plato itu kan harus dilihat antara PIP dengan plato. Tetapi apabila pakai pressure base tidak sempat ada platonya, jadi bisa kita lihat PIP itu bisa menggambarkan P plato walaupun mungkin tidak
Ya. signifikan head to head ya. Kelihatannya ada pertanyaan dari ini nih konsultan nih, saya jadi segan ini dari dokter Eva Marwali di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita bertanya khusus nih pada adiknya Dokter Sri Martuti. Wah, Nah, dia bertanya, Dokter Eva bertanya, kapankah kita menggunakan muscle relaxan dan HFOV ya, Dok? ya. Silakan, Dokter Niken nanti boleh bantu. Baik, terima kasih. Kapan menggunakan HFO ya tadi pertanyaannya? Ya, Ya, muscle relaxan dulu. Berarti nanti mungkin lebih tepatnya juga sekalian dokter yang cerita muscle relaxan tadi Dokter Niken. Silakan, Dokter ya, Tuti. ya. Kalau memang pasien ini dengan ventilator mekanik dia eh, terjadi asinkroni, barangkali dia tidak mengikuti mesin, ya kalau perlu kita berikan masker relaksan. Tapi saya kira tidak rutin harus diberikan. Eh, Tentang HFO kapan digunakan? Ya ketika kita menggunakan konvensional ini tetap terjadi hipoksemi refraktori ya. Artinya kita tidak bisa mencapai target tadi, saturasi tidak bisa tercapai dengan setting ventilator kita yang sudah maksimal. Mungkin kita atur dengan PIP-nya sudah 25, masih tetap saturasi tidak tercapai, kita eh, atau misalnya sudah diambil AGD hasilnya juga tidak sesuai target, ya kita terpaksa menggunakan HFO ya, itu saya kira. Ya, kita punya parameter itu ya, severity daripada oksigenasi. Jadi Ya, kalau OI-nya sudah rata-rata buku menyatakan di atas 12, ada beberapa buku bilang di atas 15, itu sudah mutlak harus pakai HFOV ya, kalau OI-nya. Ya, tergantung buku yang kita pakai begitu ya. Itu kan Dokter Tuti? ya, Siap, ya, ya. makasih tambahannya. Sama-sama. Nah, Dokter Niken mungkin lebih tepatnya menjawab mengenai penggunaan masa relaxan. Iya dok. Dokter Niken, Iya silakan. dok, baik dok. Mengingat sudah punya buku kan, buku panduan sedasi dan analgetik. Iya dok. Baik, terima kasih dokter Eva. Ini kalau saya berbicara mengenai penyakit paru obstruktif dulu ya dok ya. Kalau masker relaksan itu eh, idealnya tuh dipergunakan dari sejak awal dokter Eva. Kenapa demikian? Karena tadi kan saya sempat menyebutkan pada kondisi di mana pasien datang dengan gagal nafas tipe 2, terjadi hiperkarbi, maka eh, respon dari tubuh itu, si hiperkarbi itu akan memberikan stimulus kepada otak untuk mencoba untuk melakukan upaya kompensasi dengan tentunya dengan bernafas lebih cepat, menaikkan minute ventilation. Tujuannya adalah untuk mengurangi kadar CO2 di dalam darah. Tapi itu bukan mekanisme yang terbaik, malah alih-alih mencoba untuk menormalkan CO2, yang terjadi malah kondisi air trapping itu terjadi makin berat karena expiratory time-nya tuh menjadi semakin pendek gitu. Sementara yang kita butuhkan adalah waktu ekspirasi yang cukup. Maka kalau dokter ketemu penyakit paru obstruktif yang diintubasi, itu kondisinya sudah berat dok, pasti yang pertama satu, yang kedua, sehingga dalam hal ini kita harus mengontrol dengan target-target yang sudah saya sebutkan tadi, sehingga modalitas yang bisa kita berikan untuk mengontrol itu tentunya sebagian besar itu tidak cukup dengan sedasi analgesis saja. Sehingga pada beberapa center itu menganjurkan sebaiknya masker relaksan diberikan sejak awal. Sampai kapan? Tentunya kita tunggu bronkodilator dan eh, steroid antiinflamasi itu bekerja. Kalau penyebabnya karena asma, cepat dok. Tapi kalau penyebabnya dulu dari asma, ya mungkin membutuhkan waktu lebih lama. Sehingga kalau di slide saya, 24 sampai 48 jam itu sebaiknya menggunakan kombinasi sedasi analgesi dan masker relaksan. Lebih cepat, kontrol cepat, kita setting sesuai dengan inisial setting terbaik, perpanjang waktu ekspirasi, pasiennya perbaikan, winning ekstubasi dok. Mungkin itu kali ya dokter Riri ya. Ya, setuju Dokter Niken, karena NMBA ini ataupun neuromuscular blocking agent ini pada anak juga sebenarnya nggak terlalu aman-aman sekali, tetapi di antara margin of safety yang singkat dan kecil ini kita bermain, tetapi kombinasi akan lebih baik begitu ya, sehingga waktu kita lepas kita masih punya atau masih ada obat sedasi yang bisa membantu kerjanya, ya sinerginya itu bisa dilepas begitu ya. Jadi tentu combo lebih baik dan itu lebih gampang untuk winning ya. Kami kira waktu juga lah yang membatasi ya, oleh karena kita sudah
menghabiskan hampir 2 jam, tinggal 5 menit lagi ini. Nah, kami beri kesempatan ini kepada 5 menit ini kepada Dr. Sri Martuti dan Dr. Niken untuk menyampaikan seperti suatu take home message atau closing statement begitu. Kita mulai dari Dr. Niken kali ya. Baik dok, terima kasih dok. Terkait dengan penyakit paru obstruktif, tadi saya ingatkan lagi bahwa hanya sebagian kecil pasien yang memerlukan intubasi pada kondisi penyakit paru obstruktif ya dok ya. Jadi kalau kita bicara mengenai asma hanya 2-4%. Oleh sebab itu, kita sebagai klinisi harus tahu apa sih indikasi absolut dilakukannya tindakan intubasi dan selanjutnya pemakaian ventilator mekanik. Dan jangan lupa, tentunya target pada penyakit paru obstruktif dan restriktif adalah berbeda. Untuk penyakit paru obstruktif, tentunya kita cukupkan waktu expirasi, perbaiki oksigenasi, dan cegah hiperinflasi paru dinamis. Kemudian monitoring yang baik, tentunya jangan lupa walaupun kita bicara mengenai penyakit paru, tapi karena ada hubungan antara paru dengan jantung, hemodinamik itu menjadi suatu isu yang harus juga diperhatikan selain juga parameter ventilasi dan oksigenasi. Mungkin itu aja kali dokter, terima kasih lebih dan kurang. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Terima kasih Dr. Niken. Ya, waktu dan tempat kami persilakan Pak Dr. Sri Martuti. Ya, baik, terima kasih. Untuk paru restriktif, saya kira ini paling banyak di lapangan ditemukan ya, mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat. Sehingga kalau kondisinya adalah hipoksemia berat pada contohnya ARDS, maka kita mau nggak mau harus melakukan open lung maneuver, kita harus optimalkan PIP, ya. Namun peningkatan PIP tadi termasuk hati-hati dengan driving pressure yang tinggi itu nanti akan berisiko untuk terjadinya baru trauma sehingga monitoringnya juga jauh lebih ketat dibanding pasien-pasien yang baru obstruktif ya. Eh, Heart lung interaction sangat-sangat sering terjadi eh, selain karena kausanya tadi ARDS juga shock tapi peningkatan tekanan yang kita berikan pada saat kita melakukan lung recruit itu pun juga akan menimbulkan hemodinamik yang tidak stabil. Jadi nantinya harus intervensi dua-duanya gitu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Simartuti. Jadi CBD kita pada hari ini itu hanyalah secuplik dalam hal untuk bagaimana kita membantu pasien bayi dan anak sakit kritis yang ada di ruang PICU kita. Yang kita sorot di sini adalah bagaimana upaya yang kita berikan dengan penopang pernafasan ini, yaitu pada kasus-kasus restriktif dan kasus-kasus obstruktif, ya, insya Allah dapat kiranya memenuhi target. Target apa? Ya, target indikasi dari topangan itu. Tak lain dan tak bukan satu adalah mempertahankan atau mencapai target oksigenasi minimal paling tidak yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menyelenggarakan metabolisme normal. Karena apabila ini tidak terjadi akan menyebabkan gangguan metabolisme. Metabolisme yang terjadi adalah metabolisme anaerob, pasiennya akan menjadi asidosis dan lain-lain rentetan berikutnya. Kemudian apalagi target pengeluaran CO2 yang tadi disorot oleh Dr. Niken, di mana apabila terjadi gagal napas tipe 2 yaitu yang obstruktif atau hiperkarbia respiratory failure di sini ya, beberapa tekniknya tadi sangat baik sekali sudah diajarkan oleh Dr. Niken dan itu bisa kita kerjakan di bedside. Yang diperlukan adalah sebenarnya adalah yaitu pemahaman pengetahuan tentang hal ini. Jadi jangan ada lagi bahwasanya adik-adik berpikir kalau kita melakukan pengaturan awal, kemudian penyesuaian, adjusting, apalagi sampai penyapihan itu feeling tanda kutip, nggak ada feeling di sini. Yang ada adalah ilmu. Karena apa? Karena kita harus tahu sebenarnya pasien itu kemampuan mekanisme pernafasannya masih cukup apa tidak, kemampuan dia untuk melakukan upaya oksigenasi atau ventilasi ya, dan berbagai teknik juga untuk supaya pasien yang kelihatannya fighting ya, bahwasanya dia melawan padahal sebenarnya itu merupakan suatu refleks dari eagerness untuk oksigenasi. Mungkin itu yang dapat kami simpulkan. Jadi sekali lagi penggunaan ventilasi mekanis pada pasien bayi dan anak sakit akut ini tujuannya adalah fasilitas pertukaran gas, menjaga
ketika pasien itu tidak mampu melaksanakan fungsi itu secara adekuat. Dan sekali kita memberikan topangan, segera mungkin kita merencanakan untuk liberasi atau weaning, sehingga pasien dapat bernafas secara spontan lagi. Demikianlah mungkin kiranya pada siang hari ini, ya sampai sore ya. Terima kasih pada adik-adik yang sudah hadir. Tadi pada waktu peak saya kira 450, sekarang mungkin karena harus isi absen pulang sebagian sudah beredar gitu ya. Terima kasih juga pada rekan-rekan area. Saya kira pada rekan area ada sebagian besar yang ada di link Zoom, dan juga pada KIKAI tentunya, kepada Dr. Setia Setiowarsto Andreas Tuti, ya, spesialis anak konsultan yang sudah memberikan kesempatan bagi kami dari KIKAI, dan Ibu Ketua Dr. Safira Alatas, spesialis anak konsultan. Demikianlah kiranya tular ilmu atau transfer of knowledge di antara kita pada siang hari sampai sore hari ini. Terlebih dahulu kami mohon maaf apabila ada kita akan balik. Terima kasih pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Terima kasih, Dok. Iya. Ya, izin.